semua sihirmu, dan atas nama keluarga, kau dihukum penjara seumur hidup. Davin menyeringai, ternyata aku hanya bisa mengalahkan Kagin, tapi tak bisa mengalahkan seluruh keluarga Samian. Davin pun dikurung di penjara. Namun saat itu, Kagin muncul. Adikku tersayang, berkat dirimulah aku bisa menjadi kaisar pedang. Pecundang akan selalu menjadi pecundang. Setelah itu, dia sengaja mengurangi jatah makanan. Akhirnya, Davin mati kelaparan di penjara dengan memalukan. Namun, tepat setelah dia benar-benar mati, dia merasakan sakit di lengan kanannya. Dia juga melihat seorang pria parubaya mengomelinya. Tiba-tiba, sebuah ingatan muncul di benaknya. Tunggu, kenapa aku Vincent, putra ketujuh keluarga Adenca? Pria parubaya itu melihat Vincent menoleh dan mengabaikannya, lalu ingin memberinya pelajaran. Davin diselimuti aura pembunuh, dan memukul dada pria itu dengan keras. Dia terlempar 10 meter, kekuatannya sungguh luar biasa. Dia segera mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Namun, pria itu tidak menerimanya, dan malah menasihatinya, jangan berpikir kau bisa berbuat sesukamu karena kau keturunan langsung. Putraku pasti akan mengalahkanmu suatu hari nanti. Tunggu saja sampai kau menjadi bahan tertawaan keturunan langsung. Davin teringat perkataan ayahnya, dan dia akhirnya menjadi pecundang. Namun, Davin tidak terlalu memikirkannya. Sejak awal, dia pikir ini hanya mimpi. Namun saat itu, lebih banyak ingatan muncul di benaknya. Pemilik tubuh ini kehilangan ibunya sejak lahir. Ayahnya pun tidak peduli padanya. Setiap hari dia mengalami nasib yang mirip dengan Davin. Dia diperlakukan sebagai pecundang yang disiksa tanpa ampun. Kemudian dia menemukan sebuah buku harian di rak. Davin pun menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi. Orang yang ingin mati menyerah pada segalanya. Namun yang menginginkan hidup malah hidup kembali. Mata Davin tiba-tiba memancarkan cahaya ganas. Siapa kamu sebenarnya? Keluar sekarang juga. Tiba-tiba muncul seorang dewa. Namanya Julian. Dia adalah pemilik asli tubuh Vincent. Dia berkata sebenarnya ingin memanggil Raja Elf untuk membantu. Namun, Davin secara tak sengaja ikut campur. Tapi sekarang dia hanyalah dewa kecil. Untuk menjadi dewa sejati, dia harus mencapai lebih banyak prestasi. Davin mengatakan dia sama sekali tidak tertarik pada prestasi. Dia hanya ingin hidup tenang setelah mendapatkan kehidupan baru. Julian segera mengancam nyawanya. Jika kekuatan ilahiku hilang, tubuhmu ini juga tidak akan bisa bertahan. Davin tidak percaya pada apa yang dia katakan. Namun saat itu kekuatan ilahi Julian sedikit melemah. Tubuh Davin tiba-tiba terasa sangat berat. Lalu dia terjatuh seperti mayat. Ayo, aku akan memberikan semua ingatanku kepadamu sekarang. Sebuah petir menyambar tubuh Vincent. Lalu muncul ingatan menyedihkan. Namun Davin segera menyadari ada yang aneh. Julian hanya berpura-pura lemah, hanya untuk mempersiapkan rencana balas dendamnya. Davin terbangun dengan keringat dingin. Dia mengeluh. Apa ini dunia gila? Anak 13 tahun dengan intrik yang luar biasa. Tapi saat itu Julian tiba-tiba tersenyum jahat.